welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Sylvia Elis di sini. Nah, kemarin kan aku udah sempet sharing soal hotel karantina aku selama di Taiwan. 3 minggu di karantina. Nah, sekarang aku mau lanjutin sharing soal persiapan apa aja yang aku lakuin gitu ya buat ke Taiwan. Nah, yang pertama ada 3 poin penting yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah paspor. Yang kedua, legalisir. Dan yang ketiga, visa. Nah, untuk paspor, jadi kan karena aku udah punya paspor, jadi waktu itu aku memang nggak terlalu ngurus sih. Dan setahu aku paspor itu bisa diurusin sampai ke tahap ngumpulin formulir dan foto. Jadi aku udah sempet catet. Untuk paspor, kalian yang masih belum punya dan kalian akan mengurus paspor, hal-hal yang persiapin, yang pertama adalah IKTP, yang kedua KK, yang ketiga akte lahir atau ijazah, yang keempat adalah surat ganti nama. Kalau kalian udah pernah ganti nama, kalian harus menyertakan surat ganti nama. Kecuali kalau semuanya kalian berjalan normal, ya udah lupakan surat ganti nama. Nah, untuk biayanya yang biasa, jadi yang pakai buku itu 350.000, sedangkan untuk e-pasport itu 650.000. Kalau aku waktu itu yang paspor biasa sih 350.000 aja. Itu soal paspor ya. Ntar aku akan cantumin. Jadi untuk sekarang setahu aku paspor itu kalau dulu kan kayak antri gitu ya, datang ke Ditjen Pajak. Kok jadi pajak? Apa sih aku ya? Apa ya, pokoknya yang tempat ngurusin paspor itu. Day 4. A few moments later. Imigrasi, guys. Duh, aku ini udah kebanyakan ngurus kesana kesini, jadi kayak kecampur semua. Oke, imigrasi. Jadi kalau dulu itu kan datang ke imigrasi, terus ngurus ini itu antri ya. Nah, kalau sekarang kalian itu harus kayaknya wajib untuk ngurus semuanya di online, daftar online. Nah, nanti dapat antrian kalau nggak salah dari situ. Terus kalian bisa datang gitu sesuai dengan hari dan tanggal yang udah ditentuin. Tinggal kayak nyertain formulirnya gitu. Terus ntar tinggal diwawancara mau bikin paspor untuk apa. Dan udah deh, kayak gitu. Nah, guys, kalian kalau misalnya mau ke tempat-tempat kayak gitu, aku nggak tahu sih ini kebodohan aku sendiri, seorang diri, atau mungkin dari kalian. Aku tapi sharing tipis aja ya, siapa tahu dari kalian ada yang nggak ngerti. Kalian kalau ke tempat-tempat kayak gitu, apalagi imigrasi, kalian harus pakai semuanya tertutup, guys. Karena aku tuh pernah, kan aku tuh suka banget pakai celana pendek. Dengan idenya aku ke imigrasi tanpa dosa, aku pakai celana pendek dan ditolak, guys. Jadi kayak harus pulang, ganti celana, terus balik lagi. Ya, ya itulah pokoknya. Oke, next yang kedua adalah kalian urus legalisir. Jadi legalisir itu apa aja sih yang diurus gitu ya di legalisir. Jadi sebenarnya legalisir ini tuh nggak ada hubungannya dengan keberangkatan. Yang ada hubungannya dengan keberangkatan itu adalah paspor dan visa. Legalisir ini menurut aku semua kampus di Taiwan pasti membutuhkan legalisir. Kayaknya mungkin kalau keluar negeri gitu ya. Jadi itu adalah fotokopi ijazah dan transkrip. Nah, gini, kalau misalnya ijazah dan transkrip kalian udah keluar dengan 2 bahasa, kayak bahasa Indonesia dan Inggris yang officially dari kampus kalian, itu kalian udah nggak butuh penerjemah tersumpah. Tapi kalau misalnya kalian ijazah atau transkrip kalian itu cuma 1 bahasa Indonesia, kalian butuh yang namanya penerjemah tersumpah. Jadi kalian harus terjemahin ijazah dan transkrip kalian ke dalam bahasa Inggris dan ya pakai penerjemah tersumpah itulah pokoknya. Biar kayak jadi officially bahasa Inggris. Next, setelah ijazah dan transkrip kalian udah dalam bahasa Inggris, kalian minta legalisir ke kampus karena itu kan semuanya fotokopi ya. Kalian apa sih gunanya di legalisir ini adalah untuk membuat hasil yang copy ini menjadi official. Kan harusnya ijazah dan transkrip yang asli itu yang official gitu kan. Nah, kita mau bikin nih yang copy ini
jadi official. Jadi kalian butuh legalisir dari kampus. Jadi totalnya ya 2 lembar, ijazah dan transkrip di cap dari kampus. Habis dari kampus, next ke notaris. Jadi kalian butuh juga dilegalisir dengan notaris. Dan untuk ini guys, kalian nggak bisa cap dari sembarangan notaris. Jadi kalian harus cek dulu, masuk ke websitenya. Ntar aku cantumin juga di bawah. Aku akan cantumin semua link-link yang mungkin akan kalian butuhkan di bawah di description box. Jadi untuk notaris kalian harus cek dulu ke website resminya Kemenkumham. Kayak notaris mana sih yang terlist di sana? Kalian harus input namanya lengkap dengan marga lagi, dengan title-nya, apa sih title bahasa Indonesianya? Dengan gelarnya, dan nanti akan kelihatan notaris itu tuh kayak diakui Kemenkumham atau enggak. Setelah dari notaris, next kalian ke Kemenkumham. Nah, setauku Kemenkumham ini kan ada di Jakarta dan Surabaya. Tapi aku nggak tahu yang di Surabaya ini udah bisa nerima atau enggak ya. Soalnya terakhir kali aku taunya cuma bisa yang di Jakarta. Tapi mungkin sekarang udah bisa. Mungkin, soalnya kayaknya terakhir kali aku taunya udah bisa tapi kayak ribet gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan udah Jakarta aja. Setelah dari Kumham, stiker kalian dapat itu kalau dari Kumham dan Kemlu itu dapatnya bentuknya stiker, udah bukan cap lagi. Habis dari Kumham dan habis dari Kumham, Kemenkumham, kalian ke Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Dapat stiker lagi. Setelah kalian mendapatkan ini semua, kalian terakhir itu dapat dari Teto. Jadi untuk yang lain cap, stiker, terus Teto yang terakhir. Nah, sekarang gini, mungkin kalian bertanya-tanya, lebih murah urus sendiri atau agen? Kalau aku pribadi, aku bilang agen. Kenapa? Karena kan dulu aku kan tinggalnya di luar Jakarta ya. Mungkin untuk kalian yang tinggalnya di dalam Jakarta, itu mungkin akan lebih murah kalau kalian urus sendiri. Cuma sebenarnya dengan bensin ini dan itunya ribet gitu. Karena untuk sekarang di zaman Covid kayak gini dengan PPKM itu kayak tempat-tempat kayak gitu tuh bukanya nggak setiap hari. Jadi kalian kayak butuh waktu, mungkin nih ya, kayak Kumham tuh bukanya seminggu 2 kali, terus Kemlu juga, Teto juga. Jadi kayak bukanya itu cuman di hari-hari tertentu. Untuk Kumham itu setahu aku ya, dulu itu aku lupa sih. Ntar aku cari tahu, ntar aku cantumin di sini kalau misalnya aku nemu. Itu kayaknya 50 ribuan kali. Kemlu itu kayaknya juga sekitar segitu kayaknya. Nah, aku pakai agen itu bayarnya 350.000 satu dokumen. Itu udah sama notaris. Jadi notaris Kumham Kemlu 350.000, dan itu ya jauh lebih murah dari aku ngurus sendiri ke Jakarta karena aku nggak ada orang di Jakarta gitu. Jadi 20 dokumen 700. Nah, sebenarnya ternyata itu lebih murah kalau ngurus sekalian sama Teto. Karena kan dulu aku ngecek di websitenya, kenapa aku milih cuma ya udahlah Teto aku urus sendiri, karena Teto kan ada di Surabaya dan domisili aku kan Surabaya. Di website resminya Teto itu harganya 200.000 satu dokumen. Ternyata setelah aku kesana itu udah itu tuh kayak harga lama gitu, belum diperbarui. Dan kalau nggak salah aku tuh 385.000 guys. Dan kalau aku ngurus ke agen itu 400.000. Jadi cuma beda 15.000 kalau dibanding dengan bensin dan lain-lain. Dan resiko Covid sekarang itu ya jauh lebih murah agen, Bo. Kayak mendingan ngurus agen gitu. Jadi kalau aku sarankan mending semuanya diurus ke agen. Itu kayak lebih ya terima beres gitulah, dengan harga yang menurutku masih masuk akal. Terus dan untuk waktunya ngurus legalisir itu bisa sekitar 1 bulan. Jadi mending kalian urus aja sekarang. Kalau kalian udah bener-bener niat ke Taiwan, mending kalian buruan legalisirin semua. Oke, setelah paspor dan legalisir, yang terakhir kalian butuh visa. Ini setelah legalisir semua, karena setahu aku lupa sih. Iya aku ingat, legalisir ini kan membutuhkan ijazah
dan transkrip asli. Dan ngurus visa juga membutuhkan ijazah dan transkrip asli. Jadi kalian harus buruan selesaiin legalisir dulu semua sampai ijazah dan transkrip asli kalian balik dan kalian bisa ngurus visa gitu. Nah, oke, next bahas visa ya. Visa ini agak ribet. Sebenarnya bukan ya ribet karena banyak yang harus diurus. Kalian harus pelan-pelan banget kayak ngurutin satu persatu. Nanti kalau kalian buka visa itu sebenarnya ada kayak apa aja yang harus kalian urus. Aku nggak tahu aku masih ada atau enggak. Kalau ada nanti aku coba lampirin atau aku input juga di description box. Untuk visa yang pertama adalah KK. Yang kedua itu paspor asli plus fotokopi. Ini yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris atau Indonesia ya? Karena aku tuh udah dapet ijazah bahasa Inggris dari kampus aku, jadi semuanya aku urusnya pakai bahasa Inggris, berarti bahasa Indo kali. Yang ketiga itu 2 lembar pas foto dengan standar ketentuan paspor. Jadi ukurannya 4x6 di background putih dan kemeja berwarna. Jadi kalian bisa pakai kemeja apapun selain hitam dan putih, dan kalian tinggal foto di background yang warna putih. Nah sebenarnya untuk menghemat, aku itu juga fotonya nggak ke studio guys. Aku cuma foto di tembok yang putih, terus aku pakai kemeja, ya udah foto, terus langsung diedit gitu 4x6 terus dicetak. Selesai. Oke, next. Yang keempat, kalian butuh LOA asli. Jadi kalian butuh letter of acceptance dari kampus yang asli plus fotokopi. Jadi sebenarnya ngurus visa itu kebanyakan harus asli fotokopi. LOE kalian juga butuh asli plus fotokopi plus list nama. Jadi di samping LOE nanti kalian waktu pada saat akan mengurus visa, kalian itu pasti akan dapat kayak ini loh list nama yang udah keterima di kampus. Nah kalian cetak aja PDF gitu kan, kalian cetak aja, dilampirin kayak ini loh nama aku masuk di daftar list nama yang udah keterima di kampus gitu. Next, yang kelima, ijazah dan transkrip. Jadi yang tadi itu kan paspor asli. Tadi aku bilang ijazah ya. Oke, wait. 1 KK, 2 paspor asli plus fotokopi, 3 2 lembar foto 4x6, 4 LOE asli plus fotokopi dan list nama. Kelima, ijazah dan transkrip asli plus fotokopi. Ya ini berarti tentu aja Indonesia ya, kalau kalian nggak punya Inggris kan dia minta asli. Keenam adalah medical check up asli plus fotokopi. Dan medical check up ini harus yang sesuai dengan rekomendasi TETO. Nanti kalau kalian akan ngurus, kalian pasti akan dapat link untuk medical check up dan kalian harus, dan itu kayaknya tersebar di seluruh Indonesia kok, harusnya di kota-kota kalian yang terdekat pasti ada klinik atau rumah sakit rekomendasi TETO. Kalian tinggal datang terus bilang mau medical check up. Kalau waktu itu aku langsung ditanyain mau buat ke Taiwan ya, jadi dia udah ngerti karena kayak udah kerja sama gitu kan sama TETO. Ketujuh itu financial statement. Nah guys, jadi kalian itu butuh financial statement juga senilai kurang lebih 60 juta. Ini tuh sebenarnya walaupun kalian dapat full beasiswa, tapi untuk ngurus visa kalian tetap butuh ada saldo tersebut. Harusnya itu kayaknya 3-6 bulan terakhir rata-rata saldo kalian itu 60 juta. Tapi kalau aku waktu itu, karena aku juga nggak nyampe segitu, aku kayak di hari aku mau ngurus visa, aku kayak pinjam uang orang tua aku drop di tabungan aku. Sebenarnya kalian bisa di tabungan kalian, atau bisa juga di tabungan yang 1 kakak dengan kalian itu masih oke. Sebenarnya paling gampang orang tua ya. 60 juta kalian lampirin, ya aku lolos sih waktu itu walaupun cuma sehari ya, lolos aja visaku keluar. Ya itu 60 juta ada di tabungan, kayak rata-rata kayaknya 3 bulan terakhir. Jadi 3 bulan terakhir ini nggak nyampe, tapi tiba-tiba di hari terakhir kayak ada uang sulapan gitu. Jadi saldonya cukup. Plus ya beasiswanya itu, jadi ya itu harusnya udah dari LOE ya, atau kalau misalnya kalian dapat dari ICDF atau dari MOE atau apa, mungkin ada suratnya lagi di email atau apa, itu kalian bisa print juga untuk dilampirin. Next,
Yang ke-8 adalah sertifikat bahasa Inggris asli plus fotokopi. Nah, sertifikat bahasa Inggris visa ini syaratnya gampang banget guys. Aku yakin kalau kalian udah keterima ke Taiwan, kalian nggak akan pusing dengan sertifikat ini karena standarnya rendah banget. Kalau kalian bahasa Inggris, kalau TOEFL itu cuma 385, kalau TOEIC itu 375, kalau IELTS 3,0. Itu kayak kecil banget. Sedangkan kalau kalian apalagi dapat beasiswa, pasti Inggris kalian jauh di atas itu. Kalian bisa juga ngasih sertifikat bahasa Mandarin atau CVL, itu standarnya cuma A2. Dan yang terakhir adalah aplikasi formnya pasti. Jadi form application-nya kalian harus lampirin. Dan itu kalau nggak salah cuma berlaku 3 hari. Jadi waktu itu karena aku ngurusnya Jumat, terus kayak ternyata udah nggak bisa, udah lewat. Jadi Senin aku nge-print lagi. Dan aku nggak tahu untuk Teto yang di Jakarta, tapi kalau Teto di Surabaya, kalau kalian mengurus apapun itu kalian harus ngurus semua sebelum setengah 12. Kalau nggak salah bukannya jam 8 pagi deh, jam 8 sampai setengah 12 itu untuk kalian input file-file untuk diurus. Nah, habis gitu mereka akan istirahat sampai setengah 2 kalau nggak salah. Di atas itu kalian bisa ambil dokumen sampai jam 4 atau jam 5 ya, aku agak lupa sih, pokoknya sekitar itu. Aku ngambil dokumen itu jam 3:30-4an biasanya. Nah, itu untuk ambil dokumen yang udah jadi. Nanti kalian kalau udah selesai bayar atau ngurus ini, mau legalisir maupun ngurus visa, kalian akan dapat kayak tanda terima gitu, resipnya. Ya udah, kalian harus bawa itu waktu kalian ambil. Jadi gitu, pagi kalian urus-urus, siang buat ngambil. Oh ya, untuk biayanya visa itu aku kalau nggak salah 900.000 atau 950.000, aku agak lupa. Pokoknya yang jelas 900-an, 900 atau 950. Dan kalau aku ngurus ke agen waktu itu ditawarinya 1,2. Nah, karena aku di Surabaya, jadi ya aku ngurus sendiri deh. Soalnya kan aku mikirnya toh aku juga tetap butuh bensin untuk ketemuan dengan si agen tersebut, atau aku juga membutuhkan biaya. Intinya aku merasa ya udahlah aku urus sendiri aja untuk visanya gitu. Tapi untuk kalian sebenarnya mungkin estimasi biayanya nggak terlalu beda jauh. Jadi ya kalian pikir-pikir aja dulu. Ya gitu deh guys. Jadi ini semua persiapan kalau kalian udah. Oh ya, untuk ngurus visa ini setahu aku juga harus ngelampirin tiket pesawat ya, udahan. Udah apa belum ya? Aku agak lupa sih. Tapi yang jelas aku ngurus visa ini setelah border Taiwan udah dibuka dan udah ditentuin kayak tanggal segini kamu harus datang. Karena bisa dijemput sama kampus. Karena visa itu masa berlakunya 3 bulan guys. Jadi kalau saran aku nih, selama border Taiwan belum dibuka, ya mending nggak usah ngurus dulu. Kecuali kalian cenayang ya, kira-kira kayak oh pasti dibuka nih Oktober. Ya udah, atau pasti dibuka nih September. Tapi ya itu, karena visa ini masa berlakunya 3 bulan. Kalau misalnya 3 bulan kalian nggak berangkat, kalian harus ngurus semuanya lagi dari awal visa maksudnya. Kalau legalisir sama paspor kan 5 tahun, nggak mungkin kan berangkat 5 tahun. Kalau legalisir nggak ada, setahu aku nggak ada kadaluarsanya. Jadi visa aja, hati-hati di visa gitu. Oke, jadi sekian dulu video aku untuk persiapan ke Taiwan. Kalau kalian mau butuh tanya lagi lebih lanjut apa-apa, kalian bisa komen aja di bawah. Aku akan berusaha balesin kalian. Aku akan bantuin dari sini, mumpung aku mungkin masih fresh, masih inget gitu. Next video aku akan sharing tentang estimasi biaya. Aku yakin kalian pasti penasaran banget kan. Berapa sih biaya untuk ke Taiwan? Apa aja yang dibutuhin? Apa aja yang harus anggarannya? Apa aja yang butuh dikeluarin? Ya gitulah, pokoknya butuh anggaran apa aja. Butuh berapa duit? Ya gitulah ya intinya. Kayak ya anggarannya berapa sih untuk ke Taiwan gitu. Nah, so sampai sini dulu video aku, and see you in my next video. Bye.